Ya, teman-teman, sebelum kita ngupdate emiten punya teman-teman ya, kita akan jawab komentar dulu sebentar ya. Bagi teman-teman yang menanyakan dari mini seri 45 ya, nih IELTS hari ini sangat sempat menyentuh arah. Mohon ulas lagi tentang IELTS mengenai kulit. Nah, teman-teman ya, biasanya kalau saya ngebahas itu sampai di mana titik kenaikan, di mana titik penurunan. Adapun teman-teman apabila mau mengadakan yang namanya take profit ya, mau mengadakan take profit, silakan teman-teman buka nih di sini ya, ada target jual saham nih, target jual saham. Teman-teman tinggal yang namanya klik aja di sini ya, klik aja di sini. Nanti teman-teman dapat memahami bagaimana teman-teman cara take profit ya, cara take profit. Jangan sampai teman-teman ketika sahamnya sudah naik, teman-teman ya, atau emitennya sudah naik, teman-teman lupa bagaimana caranya take profit ya. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harap memaklumi. Jadi teman-teman kalau lihat IELTS, lihat video-video saya tentang IELTS, pasti dibahas sampai titik kenaikannya, titik penurunannya. Ya, di situ teman-teman, kalau dia masih di bawah MA10, MA10 masih di bawah candle, masih posisi aman. Yang arah, nah yang arah-arah begitu teman-teman hati-hati. Ketika arah-arah begitu, pasti ada ARB-ARB. Teman-teman harus bijak dalam mengambil keputusan ya. Kalau mau dibiarkan, biarkan dulu teman-teman ya. Tapi resikonya teman-teman itu bisa ARB karena setiap emiten yang arah satu kali ada kemungkinan ARB juga, tergantung bandarnya gitu kan. Jadi kalau besok mau malahan saya itu teman-teman ya, mau besok mau naik atau tidak, teman-teman saya hampir tidak mempedulikan. Yang pedulikan saya itu di mana batas penurunannya, saya akan average di mana, saya akan ngatur di mana. Di mana saya akan take profit akan saya biarkan. Yang penting tujuan teman-teman itu tercapai. Makanya teman-teman nanti lihat aja video tentang target jual saham di sini ya. Oke, teman-teman, sip ya, yang punya IAS mantap ya. Terus yang punya NICL juga. Nah, teman-teman ya. Bahas engine untuk besok sudah dapat 10%. Nah, teman-teman selanjutnya bagaimana? Lihat video NICL saya. Ya, lihat video NICL saya. Terus teman-teman cari aja NICL yang terbaru aja teman-teman ya. Di situ saya sudah menyebutkan di mana letak kenaikan, di mana letak penurunannya. Apabila teman-teman sudah dapat gennya, lihat target jual saham aja ya. Lihat target jual saham. Nanti saya pasangkan ya di atas sini, pojok kiri atas sini ya, nanti saya pasangkan ya. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya, nih, seperti Bro Joy Hanapi nih, WZ8XL ya. Jangan lupa dicatat teman-teman, target naik dan turunnya agar tahu kapan beli, kapan average down, dan kapan jual. Good. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat aja dulu videonya ya, lihat videonya tentang RCL. Pasti saya dibahas itu penurunannya, kenaikannya, sampai kisi-kisinya juga ada, teman-teman ya. Jangan nyangkut dulu baru panik nanya. Jadi apa store. Terima kasih, thank you sudah dibahas sama-sama. Semoga amin. Berkembangnya jadi semoga amin 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 amin. Baik teman-teman ya, seperti itu teman-teman, betul ya. Jadi teman-teman harap perhatikan di mana titik jual, di mana titik beli, dan kisi-kisi yang sudah saya perhatikan. Nah, saya itu teman-teman memberikan kepada teman-teman semuanya ya, dari mulai cara jualnya, cara belinya, teman-teman udah saya berikan kepada teman-teman semua. Tinggal teman-teman cari di cara aja. Teman-teman nanti cari cara, di situ ada tuh penjelasannya ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Dari Maidiari 6067 nih. Nyesal nggak aku BATR waktu masih sideways di 60-an, padahal 2 hari lalu saya mantau terus. Hari ini terbang. Nah, teman-teman ya, kita itu udah yang sudah terbang sudah, jangan dikejar. Yang lagi sideways cari lagi yang ada 800 emiten, teman-teman. Ada 800 emiten yang harus kalian perhatikan. Jangan kalau sudah terbang ya udah gitu teman-teman ya. Itu bukan rezeki kita, teman-teman. Jangan memaksakan diri, betul ya. Kalau sudah nggak masuk ya udah, ini bukan rezeki kita. Nanti kalau terjadi seperti itu catat. Sudah mulai catat gitu ya. Oke, seperti itu teman-temannya. Good ya. Dari Rahena Handayani ini, kalau pas buka bursa jam 9 memang turun 16% juga. Yang saya perhatikan, nah, dia naik lagi sekitar jam-jam 10-an Dimas ya.
Demas itu dividend trap, teman-teman. Besok terjadi dividend trap. Hati-hati, saya bilang hati-hati besok ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi biasanya kalau sampai 16% seperti ini mah terjadi dividend trap, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Humi pun menyusul, betul ya. Humi lagi pesta, teman-teman ya. Aspi bagus buat masuk gak Min? Nah, Aspi nih teman-teman, kita lihat Aspi dulu ya. Aspi. Saya harus catat dulu teman-teman sini. Sorry. Tunggu sebentar ya. Nah, Aspi sudah mulai bagus, teman-teman perhatikan ya. Aspi sudah mulai bagus. MA10 di bawah candle. Nah, teman-teman kalau sudah begini ya, ini target penurunannya sudah dilewati ya. Satu, target kenaikan ya. Ini kita cari target kenaikan dulu ya. Nanti kita cari target penurunan. Nah, teman-teman seperti ini. Oke, Aspi, catat nanti teman-teman ya. Apa yang saya analisa nanti bandingkan dengan punya teman-teman. Perhatikan tanda-tanda kenaikan, satu di angka 252, terus di angka 224 itu tanda-tanda kenaikan. Di sini juga ada tanda kenaikan 185, itu buat target juga teman-teman, target kenaikan ya. Di sini yang terdekatnya ada di angka 172. Ini posisinya kan sudah MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi hati-hati sini ada si kepala kembar ya. Ada si kepala. Di mana letak penurunannya? Nah, di sini letak penurunannya. Ada si ekor merah ya. Yang ini belum dijemput teman-teman di angka 146. Nah, kita pergi ke sini untuk ASPI bagaimana? Teman-teman di posisi ASPI. Ya, posisi secara TA dulu ya. Nah, ASPI itu dalam 10, saya suka ngambil 10 tahunan. Dalam posisi dia itu sudah menyentuh harga tengah, jadi dia bawa ke bawah lagi. Nah, dia sudah bagus teman-teman dari posisi ini, step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, di step 4 bocor teman-teman ya. Bocor, dia kembali ke step 4, dia ada kenaikan ya. Nah, ini dia turun kembali. Nah, ini emiten yang ada bandarnya. Dia sudah satu kali siklus, siklus 1, siklus 2 nih ya. Jadi ada apakah ada ya teman-teman bisa ke angka 279 teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti di sini tinggal teman-teman yang namanya planning ya. Teman-teman nanti ada trading planningnya, misal begini ngambil sekarang atau tadi gitu ya, atau besok gitu ya. Upayakan teman-teman ketika turun pakailah yang namanya planningnya mau seperti apa. Contoh, nah di sini nih. Nah, teman-teman mau penurunan berapa? Contoh, saya kalau turun ke bawah mau average, mau cut loss di harga di angka 7%, contoh di sini ya. Tapi saya mah nggak mau cut loss, sudah bagus kok posisinya. Nah, ini akan average di 20%. Nah, di sini nih ya, contohnya kalau saya sendiri ya. Saya akan average nanti ketika turun di 20%, contohnya. Nanti average teman-teman kan jadi di tengah-tengah dengan nominal yang sama ya, dengan nominal yang sama. Average teman-teman jadi di sini ya, di angka 140. Nah, ketika turun lagi 20%, teman-teman pastikan juga ke sini 20% lagi. Nah, saya akan average harga sini. Jadi nanti teman-teman punya harga di sini. Perkiraan di 128 kalau terjadi penurunan. Nah, ini yang namanya trading planning, teman-teman ya. Saya suka begini nih. Suka pakai beginian ya. Jadi ini kalau saya ngambil sekarang, ketika jadi penurunan, saya akan average gitu kan. Nanti setelah average otomatis ngambil lagi di MA10 di bawah kanan lagi seperti ini lagi, MA10 di bawah kanan seperti ini lagi ngambilnya, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, nanti kalau dia terjadi penurunan lagi sampai ke 20% lagi, saya akan ngambil seperti ini lagi nanti MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Setelah itu saya akan stop karena posisi saya sudah di sini 125. Kita cek 125 di mana? 125. Nah, 125 di sini kan teman-teman. Nah, daerah sinilah ya. Daerah murah lah teman-teman, daerah sini nih ya. Nah, daerah sini murah. Artinya tidak jauh dari harga murah ya 78 ke 125. Apalagi ini ada emiten yang dikasih sama bandar teman-teman ya. Tapi ingat bandar itu suka yang namanya ngambil di bawah teman-teman ya. So posisi sekarang itu dia dalam posisi pembuangan teman, pembuangan daripada bandar lokal lagi ngebuang dulu nih di sini teman. Nah, yang ngebuang dulu dia cenderung nahan teman-teman di sini, nahan nih, ada pembuangan ditahan sama dia di sini. Belum lagi ada akumulasinya teman-teman ya. Nah, ini si bandar lokalnya cenderung dia diam, tidak melakukan perbuatan apapun gitu kan. Nah, smart money sudah mulai masuk. Nah, ini smart money sudah mulai, lihat dulu di sini teman apa namanya yang namanya, nah, di sini kan terjadi lagi MA10 kan seperti ini kan, ternyata di prank kan, dem ke bawah lagi kan.
Nah, makanya saya mengantisipasi terjadinya seperti ini lagi. Contoh di sini ngambil di sini teman-teman. Contoh ya. Contoh ngambil seperti di sini. Nanti teman-teman average jangan di sini lagi, di sini nanti ngambil nih. Nah, di sinilah ngambil. Oh, kagak naik juga, ya, turun lagi kan? Nah, ukur lagi ya Mas 10 karena udah 10 udah 20% belum? Itu kan nanti terjadi pengambilan di sini lagi, ya. Nanti average teman-teman akan seminimal setengahnya lah. Jadi pas kenaikannya teman-teman sudah kekejar gitu. Maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngambil di pucuk sini gitu kan. Wah, jangan. Saya kalau kalau naik satu kali begini, udah saya tidak akan ngambil teman-teman di sini. Walaupun ada kenaikan sampai atas. Kalau orang lain suka ngambil di sini kan, kalau saya enggak. Saya akan berupaya ngambil di sini teman-teman ya. Berupaya ngambil di sini, lihat dulu di sininya. Malahan saya itu ketika dia wah, di sini nih, saya tidak akan berani ngambil di sini, teman-teman ya. Saya tidak akan berani ngambil. Kenapa? Karena masih punya di sini yang namanya harga termurahnya. Pernah kesentuh di harga murah di 80. Ya, walaupun ada potensi naik ke atas gitu, tapi saya enggak. Biasanya saya itu ngambil itu saya upayakan sudah benar-benar di bawah, teman. Kalau saya sendiri ya, saya suka ngambil yang sudah di bawah di bottom di sini nih, di harga murah sini ataupun nanti setelah di harga murah di sini nih, biasa ya. Dan saya nggak ngambil di sini, teman-teman. Saya ngambil setelah di sini di harga murahnya naik dikit. Nah, terjadilah emas seperti bahkan menuju ke atas. Nah, suka ngambil di situ saya. Jadi sudah melewati harga murah dulu. Buat konfirmasi aja, teman-teman. Ini milik bandar, teman-teman. Ya. Nah, itu namanya perencanaan, teman. Jadi teman-teman punya rencana ketika teman-teman ngambil itu punya rencana. Jangan all in, teman-teman ya. Jangan all in ya karena di sini ada sejarahnya juga ketika MA10 itu bisa ke bawah walaupun nanti ada kenaikan sementara bisa ke arah 16171 contohnya. Ya udahlah di situ aja gitu kan. Secara EMA sudah mulai bagus, teman-teman. Secara EMA sudah mulai bagus. Ini juga milik bandar karena milik bandar, perhatikan. Ya, cuman ini isiannya belum terlihat di sini ya. Masih ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya ya. Itu dari saya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi setiap pengambilan itu harus punya yang namanya perencanaan. Nah, di sini kan terjadi kenaikan karena ada akumulasi bandar di sini. Perhatikan teman-teman nih. Ya, ketika MA10 nih ada akumulasi banjar, tapi walaupun akumulasi tetap aja turunin sama dia. Aja ya sampai sini. Sampai bahkan di sini tidak ada akumulasi. Hanya di sini aja akumulasi, tapi terjadi kenaikan setelah berapa bulan? Desember sampai bulan Februari. Sekitar 3 bulanan ya. Baru gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus punya peran. Jadi ngambil nanti setelah MA10 di bawah candle. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya namanya perencanaan ya. Oke, dapat dipahami teman-teman ya. Lanjut apa lagi ya? Adro nanti kita bahas, MT kita nanti bahas. Nah, CBR kah minta min naik DCI? Kalau saya CYBR itu sudah naik tinggi banget teman-teman ya. Dia sudah hampir melampaui ini, lagi berjalan teman-teman. CYBR itu lagi berjalan. Ini sudah benar-benar lagi berjalan. Ini masih ada kesempatan ke angka 1310 ya, masih ada kesempatan ke situ CYBR ya. CYBR ini uptrend terus, di up terus teman-teman. Nah, itu betul ini adalah naik DCII teman-teman. Karena kenapa? Udah sampai 1300 dia belum yang namanya kena over ya. Dan si Boran juga terus ngambil, barang lokal juga harus ngambil. Seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ya CBR lagi berjalan. CYBR lagi berjalan, next day belum diturunkan karena bahan laporan terus-terusan ngambil ya. Jadi uptrend terus teman-teman ini ya. Soalnya MA10 sama MA20 terus berada di bawah candle, artinya terus di uptrend kan teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, sudah terjawab ya untuk ASPI sudah, CYBR sudah, nanti kita yang lain yang bahas ya. BBRI yang digunakan untuk EPS kok bukan di Q1 yang SIDO, Q1 yang mana yang benar. Kalau P rasio teman-teman ya, nanti kita bikin ulang deh teman-teman ya. Dengan metode yang ini pakai aja bukan kuarter satunya EPS-nya teman-teman, EPS yang TTM-nya ya yang dipakai ya. Jadi TTEPS TT EPS TTM teman-teman ya, ini kan sudah terjadi lama teman-teman ya. Nanti kita bikin lagi yang baru ya. Mungkin nanti kan 2 contoh itu teman-teman. Sebenarnya kalau pakai EPS untuk itu kan hanya contoh teman-teman. Ini hanya contoh teman-teman, jangan BBRI itu BBRI sama apa namanya?
Pas bingung-bingungan untuk EPS kok bukan kuartal 1 yang Sido kuartal, jadi ketika itu kan gejlok teman-teman ya, ada yang kuartal 1, ada yang, BBRI bukan kuartal 1 gitu kan. Bisa pakai menggunakan, annuals teman-teman nih pakai annualizer, bisa menggunakan TTM. Nah, saya sering pakai TTM. Ada yang menggunakan annualizer, di sini annualizer teman-teman nih. Mana? Nah, contohnya di sini nih, EPS ini nih. Ini kalkulasinya nih. Ada yang menggunakan annualizer ini, teman-teman ya, ada yang menggunakan TTM ya. Jadi terserah teman-teman ya, ending-endingnya nanti sama juga kan tuh, ending nanti sama juga. Nah, ada yang menggunakan analyzer, ada yang menggunakan TTM. Kalau se-analyzer, pakai analyzer ya, annualizer nih. Ini kan 1149. Kalau diakumulasikan dengan sama, kalau TTM kan biasanya ngambil dari sebelumnya. Nah, ini 10. Contohnya seperti itu ya. Ini apa MPT apa ini? Umi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pakai analyzer silahkan gitu, pakai TTM juga silahkan gitu kan teman-teman ya. Nanti kalau saya sendiri suka pakai TTM. Nah, jadi teman-teman kalau pakai analyzer silahkan, pakai TTM juga silahkan. Kalau saya sendiri pakai TTM, teman-teman seperti itu ya. Saya pakai dua analogi seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin dapat dipahami teman-teman ya. Baru mau tanya tentang MAPA, rupanya udah dibahas. Oke, memang so. Oke, tidak sama-sama ya bro ya. WMX aja, betul penantian yang sangat sabar itu dapat teman-teman ya. Gus Gana tujuh bisa Banlen, maka kita nanti soalnya bagus. Nah ini pertanyaan soalnya kan soalnya sudah up teman-teman ya. Soalnya sudah up, silahkan dilihat di sini aja teman-teman ya. Target jual saham aja. Tinggal teman-teman menentukan dan ingat pesan saya apa? Pandai-pandai bersyukur dengan apa yang didapat ya. Ini dari Nur Aidimun 4323 ya. Baik ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk teman-teman ya. Mungkin nanti kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain ya. Sekian terima kasih dari saya dan ciao.